Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Program Pengembangan Parenting akan mempresentasikan mengenai macam-macam pola pengasuhan. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Aisyah Aulia Salsabila, dan rekan saya, Nur Azizah. Sebelum memasuki macam-macam pola pengasuhan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu parenting. Parenting berasal dari bahasa Inggris yang berarti proses mengasuh anak atau pengasuhan. Parenting adalah suatu upaya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang meliputi aktivitas seperti memberi makan atau asupan nutrisi yang diberikan pada anak, memberi petunjuk, melindungi, sebagai usaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penggunaan kata parenting disebabkan karena belum ada kata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk mewakili aktivitas-aktivitas dari proses interaksi antara orang tua dan anak. Adapun pengertian pola pengasuhan. Menurut Darajat, mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurusi makan, minum, pakaian, dan keberhasilannya dalam periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Pengasuhan kerap dihubungkan antara keluarga dan anak. Hal ini dikarenakan keluarga sangat penting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Macam-macam pola pengasuhan. Yang pertama, pola asuh otoriter atau yang disebut pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Yang kedua, pola asuh permisif atau yang sering disebut memberikan kebebasan terhadap anak. Yang ketiga, pola asuh demokratis atau yang biasa disebut orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan pada anak. Dan yang terakhir, pengasuhan situasional atau bisa disebut anak terlibat dengan orang tua, namun orang tua tidak terlalu menuntun dan mengontrol. Baik, akan saya jelaskan tentang macam-macam pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya. Namun, pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Anak akan cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan orang lain. Dan juga dapat membuat anak kurang kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Pola pengasuhan ini akan menyebabkan anak menjadi stres, depresi, dan trauma. Yang kedua ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun sesuka hatinya, sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Pengasuhan yang didapat akan cenderung di lembaga formal atau sekolah. Pola asuh semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi egois, karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Pola asuh ini menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial karena adanya kontrol diri yang kurang. Yang ketiga ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini, orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan pada anak. Hal ini akan membuat anak bersifat terbuka dan bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua bersikap objektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong anak menjadi mandiri, dapat mengatasi masalah, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu berprestasi dengan baik. Yang keempat ada pengasuhan situasional. Gaya pengasuhan di mana anak terlibat dengan orang tua, tidak terlalu menuntun dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini akan menjadi pribadi yang kurang dewasa, manja, melakukan pelanggaran karena mereka kurang mampu menyadari sebuah
kesulitan dalam berhubungan baik dengan teman sebayanya. Selanjutnya, selain macam-macam pola pengasuhan, ada juga model atau gaya pengasuhan. Yang pertama ada pengasuhan otoritarian. Yang kedua ada pengasuhan otoritatif. Yang ketiga ada pengasuhan yang mengabaikan, dan yang keempat ada pengasuhan yang menuruti. Selanjutnya ada pola pengasuhan anak dalam keluarga. Pola asuh dapat dilihat dari sikap keluarganya, khususnya orang tuanya dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia akan belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia akan belajar menemukan cerita dalam kehidupannya. Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya, dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap objektif dan menghargai diri sendiri dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.